Kembali lagi bersama kami dan saat ini kami masih membahas terkait dengan pencegahan atau penanggulangan virus COVID-19 di Kota Bandung khususnya, masih bersama dengan narasumber saya Dr. Dini. Dokter, bisa dijelaskan lagi kepada masyarakat sebenarnya untuk apa yang bisa dilakukan, simpelnya deh yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini? Betul, yang sebenarnya mudah sekali, yang pasti jangan panik dan tetap waspada. Kemudian lakukan, jangan lupa basuh tangan. Selalu rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau ada pakai hand sanitizer juga boleh. Kalau lagi berpergian ya. Betul. Kemudian jangan menyentuh-nyentuh area mulut, hidung dan mata. Itu saja. Kenapa dok? Kita menghindari karena itu adalah tempat penularan yang paling beresiko dari COVID-19. Kemudian pakai etika batuk bagi yang sakit, ya, pakai siku untuk batuknya. Ditutup? Ya. Kemudian kalau misalnya pakai tisu itu boleh juga, tapi dibuangnya jangan sembarangan. Kadang-kadang pakai tisu nih, tapi dikantongin. Nah, betul. Terus kemudian pakai tisu, tapi buangnya sembarangan, seperti itu. Terus kemudian jaga imunitas diri sendiri. Terus kemudian social distance atau physical distance. Kemudian apabila sakit, konsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, agar kita tidak panik gitu dok, sebenarnya ketika kita bagaimana cara mendeteksi bahwa wah ini kayaknya kita harus ke rumah sakit nih. Misalnya gejalanya memang sudah akut atau misalnya kita sudah tidak bisa menghandle sendiri, mungkin tidak bisa menggunakan obat-obat yang misalnya kita biasa gunakan, atau gimana sih dok sebenarnya? Biasanya dilihat dari kasusnya sendiri. Misalnya kalau emang orang tersebut sudah biasa batuk pilek karena alergi, dia bisa menangani sendiri, tidak perlu ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya kok nggak biasanya nih ada demam 38 derajat atau lebih ya, terus kemudian batuk pilek atau batuk aja, pilek aja, terus kemudian ada nyeri tenggorokan dan itu masih bisa dipakai dengan obat-obatan yang dia biasa pakai kan. Biasa orang yang sudah pernah terkena batuk pilek itu dia sudah punya obat-obatan sendiri. Itu tidak perlu ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Nah kalau misalnya parah sampai sesek atau misalnya batuk pileknya lama nih sembuhnya ya, bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian bagaimana kalau misalnya nggak bisa ke sana, ke fasilitas kesehatan terdekat, kemudian ada sesak, hubungi 119. Yang menjadi trigger itu berarti sesak nafas dok atau kondisi umum dari pasiennya. Kadang-kadang panasnya tinggi sekali, terus kemudian memang sih yang paling gejala yang memperparah biasanya mayoritas adalah sesak nafas. Itu yang harus segera disikapi. Nah, ketika misalnya kita sudah tadi sudah beberapa gejala sudah dokter sebutkan. Ketika misalnya kita harus memutuskan untuk menuju ke fasilitas kesehatan, biasanya jaraknya berapa hari sih dok? Tergantung kondisinya juga ke pasiennya. Apakah dia ada penyakit penyerta atau tidak? Nah, penyakit penyerta ini seperti apa? Penyakit penyerta itu atau comorbid seperti misalnya hipertensi, demam, diabetes mellitus. Seperti itu salah satunya. Atau asma atau TBC, dia biasanya kondisi-kondisi seperti ini dengan adanya virus COVID-19 ini akan memperparah kondisinya. Itu biasanya kalau udah sesek hubungi 119. Kalau misalnya ya batuk pilek udah diobatin tapi kok dengan istirahat tidak sembuh, boleh ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi intinya sebenarnya kondisi tubuh ini sendiri kita yang tahu sebenarnya ya. Kayak berapa jaraknya itu kita yang tahu, karena mungkin kalau bukan menyepelekan penyakit sih dok, karena mungkin udah tahu kali ya kalau misalnya pilek biasanya berapa hari, 2 atau 3 hari terus tiba-tiba nggak sembuh, atau misalnya kalau makin tambah buruk apalagi disertai sesak nafas, itu baru boleh menghubungi fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa kalau memang kita sakit, ke fasilitas kesehatan atau keluar rumah itu harus pakai masker. Harus ya dok ya. Wajib untuk yang sakit sekali lagi menggunakan masker. Nah, untuk penanggulangan di Kota Bandung sendiri apa sih yang dilakukan dok? Misalnya oleh puskesmas misalnya terus melakukan sosialisasi meskipun di tengah wabah seperti ini. Dok, apa upaya yang dilakukan? Sudah ada surat edaran dari Bapak Wali Kota, surat edaran nomor 443. Terus kemudian ada instruksi dari pemerintah sendiri untuk stay at home selama 14 hari. Itu memang diharapkan masyarakat mematuhinya. Untuk membantu memutus mata rantai penularan COVID-19. Kalau di Puskesmas Pagarsi sendiri dok, sejauh ini seperti apa dok masyarakat? Semakin banyak yang memeriksakan ke sana atau mungkin masyarakat semakin sadar untuk menghandle diri sendiri, mengisolasi diri sendiri dulu dokter? Kita di Puskesmas giat melakukan penyuluhan
ya, baik di dalam gedung atau kita pakai poster disebar kepada kader-kader RT RW, kemudian ke lintas sektor, ke kelurahan atau kecamatan kita sebar. Nah, di puskesmas sendiri itu kita sudah menghimbau bahwa kalau memang tidak sakit yang harus ke fasilitas kesehatan, itu di rumah saja. Kemudian kalau memang perlu bantuan tenaga kesehatan, diharapkan mereka bisa datang ke kami dengan memakai masker. Gitu. Oke, tetap ya, menjadi menggunakan masker pada saat-saat seperti ini adalah hal yang paling penting ya, Dok ya, karena ya kalau bukan kita lagi yang mencegah, siapa lagi ya, Dok ya. Ini juga untuk upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan tempat tinggal. Betul ya, Dok ya. Oke, nah selanjutnya dokter, kenapa sih Bapak Wali Kota Bandung ini ada mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat, Dok? Jadi mengingat kondisi di Indonesia sudah merebak kasus COVID-19 ini, dihimbau untuk masyarakat untuk mengikuti instruksi dan himbauan Bapak Wali Kota, juga pemerintah, agar berpartisipasi untuk membantu memutus mata rantai penularan. Dengan apa? Lakukan PHBS, cuci tangan yang bersih dengan sabun. Kemudian kalau memang harus di rumah, istirahat di rumah, hindari physical distance atau kerumunan, social distance. Kemudian jangan lupa imunitas dari diri kita ditingkatkan dengan cara apa? Memakan makanan gizi yang seimbang. Kemudian jangan lupa berolahraga yang ringan-ringan aja di rumah, berjemur, jangan lupa ya. Kemudian berdoa. Oke, berjemur, kemudian juga berdoa yang paling penting. Tapi ngomong-ngomong kalau soal berjemur, Dok, waktu yang ideal seperti apa sih, Dok? Kalau di Indonesia bisa jam 10-an, nggak usah lama-lama. Ya. Tidak usah lama-lama ternyata. Kita mengangati diri sendiri aja. Tapi lihat juga kondisinya. Kalau dia memang harus isolasi dengan batuk pileknya, mungkin dia sebaiknya di dalam rumah aja dengan makan yang bagus ya. Tidak usah lama-lama. Berapa menit, Dok? Sekitar 15 menit cukup? Cukup. Waktu ideal pukul 10? Pukul 10 bisa 15 sampai 30 menit. Tergantung kondisi dari orang tersebut. Saya penasaran, Dok, apakah multivitamin juga penting digunakan untuk kondisi seperti saat ini? Jangan dulu dijawab ya, Dok ya. Setelah yang satu ini tetap bersama kami.